Assalamualaikum semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Saya Firanita Fitria dan teman saya Siti Anggraini Selsega serta Dina Anggraini akan membahas suatu materi yang sangat erat dengan kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang materi tersebut, saya ingin bertanya pada kalian. Saat kalian melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya saat kalian berolahraga seperti berlari, senam, maupun kegiatan lainnya, dan pada saat kalian melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci baju, atau menyapu rumah, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan biasanya kalian akan mengeluarkan cairan dalam tubuh kalian, yaitu keringat. Kalian pasti pernah kan mengalami yang namanya berkeringat, dan setelah kalian melakukan kegiatan kalian tersebut, tubuh kalian akan merasa lelah akibat cairan dalam tubuh kalian keluar, dan biasanya kalian akan minum. Karena terlalu banyak minum, kalian akan ingin pergi ke kamar kecil untuk kening dan mengeluarkan cairan urin. Kalian penasaran bagaimana proses pengeluaran keringat dan urin? Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tersebut. Materi tersebut adalah tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah suatu sistem yang terjadi dalam tubuh manusia. Sistem ekskresi berhubungan dengan proses pengeluaran keringat dan proses pengeluaran urin. Bukan hanya itu loh, pada video kali ini kita juga akan membahas organ-organ pada sistem ekskresi, kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, dan teknologi pada sistem ekskresi. Disimak baik-baik ya. Check it out. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran hasil zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ yang bertanggung jawab terhadap sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air. Hati menghasilkan empedu hasil perombakan dari sel darah merah. Struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk seperti ini. Apabila dilakukan penyataan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal. Struktur ginjal terdiri atas korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di dalam ginjal terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan, disebut arteri renalis. Dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Yang selanjutnya ada proses pembentukan urin. Pada sistem ekskresi, pembentukan urin terjadi pada bagian ginjal. Unit fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Pada proses pembentukan urin terjadi pada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Tahap filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi disebut urin primer. Pada tahap yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion-ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4-2-min. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi disebut dengan urin sekunder.
Pada tahap yang ketiga, disebut augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil augmentasi ini disebut dengan urin yang sesungguhnya, di mana urin yang sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Selain ginjal, organ-organ lainnya yang bertanggung jawab pada sistem ekskresi yaitu kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama kita akan membahas tentang kulit. Kulit dibagi menjadi dua lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Pada bagian dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Keringat dihasilkan ketika kapiler darah bawah kulit melebar akibat pengaruh panas atau hormonal lainnya dan sebagainya, sehingga darah melewati kapiler bawah kulit atau subkutan lebih banyak lagi. Lalu, sebagian air dan garam mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat yang kemudian akan dihasilkan sebagai keringat dan akan keluar melalui pori-pori kulit. Yang selanjutnya ada paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, di mana alveolus ini merupakan tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari ruang alveolus, karbon dioksida kemudian akan dilepaskan keluar dari alveolus dan dihembuskan keluar dari tubuh. Hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati dan diubah menjadi zat empedu. Seperti yang telah kita ketahui, zat empedu dapat membantu pada proses pencernaan di mana zat empedu akan mengemulsikan atau menggumpalkan lemak agar mudah dicerna. Yang selanjutnya ada penyakit pada sistem ekskresi yang akan disampaikan oleh Ibu Firanita Fitriah. Seperti yang kita ketahui, jika suatu sistem pada tubuh manusia mengalami gangguan, maka sistem tersebut akan mengalami kelainan atau penyakit loh, seperti halnya sistem ekskresi. Nah, berikut merupakan penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi dalam tubuh manusia. Disimak baik-baik ya. Berikut merupakan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama adalah gangguan pada fungsi ginjal. Misalnya penyakit batu ginjal. Penyakit ini akibat mengendapnya kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal yang dapat menghambat pengeluaran urin. Batu tersebut merupakan hasil endapan zat urea dan garam. Kemudian ada penyakit nefritis. Nefritis merupakan kerusakan pada glomerulus akibat infeksi kuman. Kemudian adalah gangguan pada kulit. Yang pertama, jerawat. Jerawat merupakan hal yang sering kita alami kan? Karena jerawat merupakan gangguan kronis pada kelenjar minyak yang umumnya terjadi pada saat remaja. Tetapi jerawat bisa tumbuh ketika kelenjar minyak yang ada dalam kulit kita meningkat dan terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit. Kemudian eksem. Eksem merupakan suatu penyakit ekskresi pada kulit yang kronis yang ditandai dengan rasa gatal, kulit menjadi merah, kering, dan kulit bersisik. Kemudian penyakit panu kadas kurap yang disebabkan oleh parasit. Jika kalian merasa tidak nyaman dengan kondisi tubuh kalian, segera pergi ke dokter ya dan periksa kondisi kalian. Stay healthy. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sistem ekskresi. Sekarang kita mempelajari teknologi dalam sistem ekskresi. Seperti teknologi pada sistem lain dalam tubuh kita, teknologi sistem ekskresi berfungsi untuk membantu sistem tubuh yang mengalami gangguan. Yuk disimak.
Pertama adalah transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal yang lain yang berasal dari orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Sebelum melakukan transplantasi ginjal, pasien harus mengikuti serangkaian tes dan jika sudah, pasien harus mengikuti apa yang dianjurkan dokter. Kedua adalah hemodialisis. Hemodialisis sering juga disebut dengan istilah cuci darah. Proses cuci darah ini sendiri bertujuan untuk membersihkan darah dari sisa-sisa zat metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Hemodialisis menggunakan alat yang berfungsi sebagai ginjal buatan. Dan alat tersebut bernama dialiser. Dan yang terakhir adalah cangkok kulit atau skin grafting. Cangkok kulit atau skin grafting adalah tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke resipen yang membutuhkan. Kulit yang digunakan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Biasanya, kulit donor diambil dari paha, pantat, punggung, atau perut. Cangkok kulit bertujuan untuk penanganan luka bakar yang parah dengan area luka yang luas. Selain untuk menangani berbagai luka badan, cangkok kulit juga bisa digunakan untuk operasi plastik atau bedah rekonstruktif. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai sistem ekskresi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.